Perkenalkan, nama saya Paramita Adianti, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 NDH 28 dengan jabatan saya yaitu Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di Subbagian Perencanaan, Program, dan Keuangan. Pada kesempatan seminar aktualisasi ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Scan to Find, Sistem QR Code untuk akses cepat dokumen SPJ. Apa saja tahapan-tahapan kegiatannya? Mari kita saksikan bersama. Kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan dokumen SPJ yang akan digunakan. Tahap pertama pada kegiatan ini yaitu mengklasifikasikan dokumen SPJ. Saya memulai tahap ini dengan melakukan koordinasi langsung bersama Bendahara Keuangan Ibu Norva Wilieni untuk memahami lebih dalam bagaimana struktur dan alur pengelolaan dokumen SPJ yang selama ini digunakan. Dari hasil diskusi kami, saya memperoleh informasi penting bahwa dokumen SPJ umumnya dikelompokkan berdasarkan jenis pengajuan yaitu GU dan TU. Selanjutnya, setiap kelompok pengajuan tersebut dikategorikan lagi menurut jenis belanjanya yang terdiri dari SPJ perjalanan dinas, SPJ belanja alat dan bahan, dan SPJ belanja kegiatan kantor. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Tahap kedua yaitu menyusun dan membuat daftar dokumen SPJ yang akan digunakan. Pada tahapan ini saya mulai membuat daftar dokumen SPJ yang akan saya gunakan berdasarkan hasil dari koordinasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya memisahkan dokumen satu persatu, dan menandai masing-masing kategori. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan digitalisasi dokumen SPJ. Tahap pertama dari kegiatan ini yaitu membuat folder khusus di komputer untuk menyimpan dokumen SPJ. Folder ini dibuat dengan struktur folder yang jelas sehingga file akan tertata rapi dan mudah dicari. Setelah folder selesai dibuat, saya juga menentukan format penamaan file yang konsisten. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu adaptif dan kompeten. Tahap kedua yaitu membuat akun dan membuat folder penyimpanan di Google Drive. Tahap ini saya awali dengan membuat akun email khusus bagian keuangan yang akan digunakan untuk mengakses layanan Google Drive. Akun Google Drive ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan daftar dokumen SPJ yang sudah dibuat. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahap ketiga yaitu mengupload file Excel ke Google Drive. Setelah berhasil membuat folder penyimpanan di Google Drive, saya kemudian mengupload file Excel yang berisi data penting dokumen SPJ yang akan menjadi peta bagi sistem Scan to Find untuk memudahkan pencarian dokumen. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan adaptif. Tahap keempat yaitu membuat QR Code atas penamaan folder Google Drive. Setelah file Excel yang berisi data dokumen SPJ berhasil saya upload ke Google Drive, saya kemudian membuat QR Code berdasarkan penamaan folder di Google Drive. Kegiatan ini saya mulai dengan menyalin alamat Google Drive kemudian saya buat QR-nya menggunakan aplikasi pembuat QR Code. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan akuntabel. Tahap kelima yaitu mencetak QR Code dan menempelkan pada berkas arsip. Setelah QR Code berhasil saya buat, saya kemudian mencetaknya menggunakan printer dan kemudian menempelkannya pada berkas fisik dokumen SPJ yang sudah diklasifikasikan dan disusun sebelumnya. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat video edukasi pengarsipan. Tahap pertama dari kegiatan ini yaitu membuat video proses digitalisasi dokumen SPJ. Proses pembuatan video dimulai dari petugas mengambil dokumen fisik dari arsip yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, petugas menyiapkan peralatan pendukung seperti mesin pemindai dan komputer yang akan digunakan dalam proses digitalisasi. Dokumen-dokumen kemudian dipindai satu persatu menggunakan mesin scanner. Setelah proses pemindaian selesai, file digital disimpan ke dalam folder komputer. Setiap file diberi nama sesuai dengan format penamaan yang telah disusun. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan akuntabel. Tahap kedua yaitu membuat video pemasangan QR Code ke fisik dokumen. Setelah dokumen SPJ selesai di-scan, langkah selanjutnya adalah membuat dan mencetak QR Code yang berisi tautan langsung ke file digital yang berisi daftar dari dokumen SPJ yang telah di-scan.
Setiap QR Code dicetak dan ditempelkan pada dokumen fisik yang sesuai. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan akuntabel. Tahap ketiga yaitu mengedit video untuk pembuatan final video sosialisasi. Kegiatan ini dimulai dari mengumpulkan seluruh hasil dari video yang telah dilakukan sebelumnya. Setiap video disusun secara runtut dalam timeline sesuai alur cerita yang telah direncanakan. Setelah seluruh proses editing selesai, video diekspor dalam format akhir yang siap digunakan untuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan berorientasi pelayanan. Kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi kepada rekan kerja. Tahap pertama dari kegiatan ini yaitu menentukan sasaran sosialisasi. Pada tahap ini saya mulai dengan berkoordinasi langsung bersama mentor saya Ibu Sri Swasti. Kami berdiskusi mengenai siapa saja yang paling relevan untuk menerima informasi tentang digitalisasi dokumen SPJ. Dari hasil pembicaraan tersebut, kami menyimpulkan bahwa peserta sosialisasi sebaiknya difokuskan pada para petugas yang secara langsung menangani dokumen SPJ dalam keseharian mereka. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kolaboratif dan harmonis. Tahap kedua yaitu membuat infografis penggunaan QR Code pada sistem pengarsipan dokumen SPJ. Pembuatan QR Code ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana QR Code dapat menghubungkan dokumen fisik dengan daftar dokumen yang disimpan dalam Google Drive. Melalui infografis ini, diharapkan petugas dapat dengan mudah memahami alur kerja, dari pemindaian QR Code pada dokumen fisik hingga pengaksesan data digital. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Tahap ketiga yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi. Pada kegiatan ini penulis mengundang langsung petugas yang selama ini menangani dokumen SPJ. Melalui presentasi interaktif, menggunakan video, dan infografis yang telah disiapkan, para peserta diajak untuk melihat bagaimana teknologi ini memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis. Kegiatan kelima yaitu melakukan survei pemahaman. Tahap pertama dari kegiatan ini yaitu menentukan tujuan survei. Pada tahap ini saya berkoordinasi dengan mentor saya Ibu Sri Swasti. Tujuan survei dirancang secara matang agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai harapan para responden, sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan akuntabel. Tahap kedua yaitu merancang instrumen survei. Dalam proses perancangan, kami memperhatikan jenis pertanyaan, tata bahasa, serta format agar mudah dipahami oleh responden. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan kolaboratif. Tahap ketiga yaitu melaksanakan survei. Setelah instrumen survei dirancang dengan matang, saatnya melaksanakan survei secara langsung kepada para responden. Saya memastikan setiap responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan lengkap. Setiap data yang terkumpul akan menjadi dasar penting untuk analisis dan pengambilan keputusan selanjutnya. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Di sini saya melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Arsip Kabupaten Kutai Barat terkait mekanisme pengarsipan dokumen. Dalam hal ini saya berdiskusi langsung dengan Ibu Siti, selaku Kepala Subbagian Pelayanan Arsip. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh informasi bahwa mekanisme pengarsipan dokumen di tingkat kecamatan harus melalui proses pengecekan dan penilaian terlebih dahulu oleh pihak Dinas Arsip sebelum dokumen dapat diserahkan. Pengecekan ini harus mengacu pada jadwal retensi arsip atau JRA, dan hanya dokumen yang bersifat statis saja yang dapat diserahkan kepada Dinas Arsip. Sementara itu, untuk proses pemusnahan dokumen, selain harus mendapatkan persetujuan dari Bupati dan disertai berita acara pemusnahan, perlu juga diperhatikan tahun dan jenis dokumen yang akan dimusnahkan. Dokumen hanya dapat dimusnahkan apabila telah melewati masa retensi sesuai ketentuan yang tercantum dalam JRA, serta tidak memiliki nilai guna administratif, hukum, maupun informasi. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kolaboratif dan harmonis. Sekian rangkaian kegiatan yang dapat saya jelaskan mengenai pelaksanaan aktualisasi saya. Terima kasih telah menyaksikan.